Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, khususnya buat teman-teman dari peserta belajar composting online batch yang ke-17. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Andito, urban farmer dan motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur yang sore hari ini akan menjadi sahabat teman-teman semua di dalam proses belajar kita, belajar lanjutan di dalam program belajar composting online bersama Rumah Hijau. Ya, sahabat semua, kebetulan ketika rekaman ini dimulai, belum ada satupun dari teman-teman dari peserta belajar composting online yang datang. Jadi, saya langsung mulai saja. Kita rekam saja ini kulzumnya. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak di waktu yang teman-teman tentukan sendiri. Dan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Kita masih ada kebersamaan sekitar 4 minggu ke depan. Jadi silakan dimanfaatkan untuk teman-teman berproses, berpraktek compostingnya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, ada kendala, ada keberhasilan, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Mumpung kita masih ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng di sana. Oke, saya permisi berbagi slide untuk kemudian mempermudah atau memandu jalannya ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Oke, ya teman-teman, ini adalah sebuah slide yang menunjukkan 8 langkah mudah. Loh, kan ulwapnya cuma sampai 7, Mas. Kok ada 8? Nah, ada satu langkah lagi yang akan saya sharekan di dalam slide kali ini. Oke, sedikit kenalan lagi, saya Wayan Dito, saya tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, praktisi composting, urban farming, dan menekuni dunia digital marketing. Dan kesehariannya, hobinya menjadi urban farmer, senang dengan hal-hal yang terkait dengan gaya hidup sehat gitu ya, sahabat semua. Makanya senang sama hal composting. Saya adalah konsultan dan edukator gaya hidup sehat, ayah dari 2 anak homeschooling, dan yaitu tinggalnya di Jakarta Timur. Bersyukur sejak tahun 2017 membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter juga di rumahnya masing-masing, dan sharingnya tidak hanya perorangan namun juga pernah juga di berbagai instansi, ada di TNI, kejaksaan, sekolahan, pernah juga memberikan workshop gitu ya hidroponik waktu itu di teman-teman di PLN, dan sharingnya juga membantu teman-teman perusahaan pabrik-pabrik itu memiliki dana-dana CSR yang salah satunya dialokasikan untuk mengembangkan desa atau kemudian pemukiman yang ada di sekitar mereka. Nah, supaya sampah ini tidak menjadi masalah yang tak terselesaikan, saya diundang ke beberapa tempat untuk kemudian sharing dan memberikan wawasan serta ya katakanlah solusi atau petunjuk terhadap sampah-sampah organik yang mungkin menjadi masalah. Salah satunya atau beberapa informasinya ada di layar yang ada teman-teman lihat ini. Dan tidak hanya di sekitaran Jabodetabek, namun juga sempat keluar kota juga, paling jauh ke Desa Sekon, lalu kemudian pernah juga di sekitaran Pandeglang, ada juga di Ngawi, Jawa Timur. Oke, tidak ya di dunia pandemi ini, ya mudah-mudahan kita masuk di pasca pandemi ya teman-teman semua. Tidak hanya di luar jaringan, namun ajakan untuk sharing di dalam jaringan juga lumayan berdatangan, dan tidak hanya dari kalangan teman-teman saja, namun juga ada undangan-undangan dari beberapa universitas dari para mahasiswanya untuk saya sharing dan memberikan penguatan dan wawasan terhadap teman-teman yang ingin memberikan informasinya. Oke. Dan ini adalah 8 langkah mudah yang akan saya sharingkan teman-teman semua. Langkah pertama adalah mindset. Kembali teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk yuk kita miliki mindset dulu, ya, mindset seputar mengapa teman-teman perlu melakukan proses composting. Ini gambar ini yang sebetulnya menjadi salah satu hal yang mungkin bisa menjadi katakanlah motivasi terdalam kita untuk terus melakukan proses composting. Karena apa? 175.000 ton sampah yang dihasilkan perharinya niscaya tercampur antara organik dan anorganik. Nah, kalau ini terus dilakukan setiap hari, maka lama-lama tidak ada tempat yang mau dan mampu untuk menjadi tempat pembuangan sampah, baik sementara maupun akhir. Karena makin lama lahan kita akan makin menipis kalau pola persampahan kita terus seperti ini. Nah, apa solusinya? Tentu dengan composting. Ini yang kita sedang pelajari bersama ya teman-teman semua. Kita dengan composting, kita belajar memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Mengapa perlu melakukan composting? Ya, karena kalau begitu kita melakukan proses composting, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah mulai merasakan, 40-80% tumpukan sampah sangat bisa dikurangi. Dan setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat,
bahkan memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah, dan membuat lingkungan menjadi bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampahnya secara umum kita bagi dua dulu aja teman-teman semua ya, di tahap awal belajar kita ini ada yang sampah yang organik dan yang kering atau yang anorganik. Sampah basah buat saya adalah semua yang terkait dengan hewani dan nabati, jadi kulit buah, sisa potongan sayuran dan sebagainya. Sedangkan kalau sampah yang anorganik itu ya selain mereka gitu ya, kantong plastik, botol kaca, kardus, kertas. Nah, kertas ini kadang jadi pertanyaan, Mas, boleh nggak sih ngompos pakai kertas? Kertas kan dari pohon juga. Ya, kalau kita mau runut-runut, hampir semua material yang ada di bumi ini sebenarnya bisa terurai dan bisa menjadi hal yang baru lagi ya. Namun saya berpegangan pada durasi. Jadi kalau ada sebuah benda yang kemudian kita diamkan dalam waktu seminggu atau 2 minggu, lalu kemudian dia menyusut, berkurang, berubah bentuk, maka dia adalah termasuk kategori benda organik. Seperti misalnya daun pisang, kita beli daun pisang, kita biarkan 3-4 hari gitu, lama-lama dia menyusut menguning, nah itu berarti dia memang bahan organik. Tapi kalau kertas bagaimana? Wah, jangankan seminggu 2 minggu ya, setahun saja bisa jadi bentuknya tidak berubah. Gitu. Mungkin menjadi menguning dalam waktu 3-4 tahun bahkan lebih. Tapi ya masa selama itu kita mau mengompos gitu ya. Nah, makanya kemudian kenapa kertas saya tidak masukkan ke dalam kategori bahan organik berdasarkan metode yang saya lakukan. Karena apa? Dia butuh waktu cukup lama untuk kemudian bisa terurai dibandingkan bahan organik yang originalnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kemudian kembali merenungi apa sih maksud yang dimaksud dengan prinsip 3R. Jadi 3R, reduce, reuse, recycle, itu adalah sebuah hal yang sisi reduce-nya ini teman-teman perlu utamakan. Ya, utamakan reduce-nya, ngurangin dulu. Pastikan teman-teman berpikir gimana caranya kalau nggak perlu nyampah ya nggak usah nyampah deh. Nah, jadi salah satu yang sedang saya coba lakukan ya kurang lebih 8 tahun terakhir ini adalah saya berusaha belanja mengurangi pemakaian kantong plastik. Jadi belanjanya ya pakai wadah-wadah yang bisa dipakai ulang, lalu kemudian saya bikin tas jaring gitu untuk mengganti kantong plastik. Andai kata saya beli plastik pun atau pakai plastik, itu ya saya berharapnya adalah plastik yang saya bisa pakai ulang lagi. Jadi belanja-belanja basah seperti belanja ayam, tahu, kulit martabak, atau kemudian apa ya bumbu jadi gitu, itu hal-hal yang kalau saya tahu kalau saya pesan pakai plastik, plastiknya udah jelas-jelas nggak kepake nih. Itu betul-betul saya pertimbangkan dan saya kurangi dan saya hindari kalau perlu. Namun ya kalau kemudian terpaksa ya nggak apa-apa, ya udah saya beli juga gitu. Namun bayangkan kalau dulu itu menjadi pola keseharian saya, kalau belanja kosongan tangan pulang banyak banget kantong plastik, kalau sekarang pergi bawa banyak wadah, pulang wadahnya berisi. Jadi ya andai kata ada plastik terbeli, mungkin satu dari sekian ratus plastik yang bisa saya hemat. Itu yang kemudian ingin saya lakukan setiap harinya di keluarga saya. Nah, saya berharap siapa tahu teman-teman juga terinspirasi dan mau melakukan hal yang sama. Karena begitu kita bersama-sama mengurangi, teman-teman, itu akan menjadi sebuah langkah bersama yang luar biasa. Itu ya, baru kemudian kita coba reuse, menggunakan ulang apa-apa yang kita miliki, lalu kalau memang sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah hancur, ya kita recycle. Dengan cara apa ya, tetap dipilah sesuai dengan jenisnya ya, plastik dengan plastik, kertas dengan kertas, dan sebagainya. Nah, kenapa? Sampah kering begitu dipilah bisa menjadi banyak hal yang menarik gitu ya. Bisa jadi buat anak berkreasi, masuk istilahkan ke bank sampah, di penampungan sampah kering, diberikan kepada pemulung. Nah, waktu sebelum pandemi saya sempat beberapa kali menyetorkan sampah-sampah kering saya ke bank sampah. Dan kalau sekarang, nah, sudah mulai bermunculan nih teman-teman, aplikasi-aplikasi pendukung gerakan minum sampah. Ini salah satu favorit saya, yaitu Siklus. Bukan mempromosikan mereknya ya, andai kata ada siklus-siklus yang lain gitu ya, saya pasti support gitu ya. Karena apa? Saya senang banget dengan hal yang sifatnya isi ulang, menghemat. Jadi kalau teman-teman lihat botol di situ tuh botol minyak goreng semua. Sengaja saya beli minyak goreng dengan botol karena apa ya, ini harapan saya di sini. Botolnya bisa saya pakai lagi. Kalau saya beli model pouch, bisa sih dijadiin pot, namun ternyata saya tidak mempraktekkan itu dengan konsisten gitu ya. Saya udah menyimpan dalam bentuk botol, botolnya ini bisa saya pakai lagi. Ya itu, jadi walaupun isinya sabun buat mesin cuci atau pengharum, namun tetap botolnya botol minyak goreng gitu, sebelumnya. Maka botol minyak goreng ini saya bisa pakai buat katakanlah ngemas pupuk cair hasil composting gitu ya. Nah, juga kemudian ada armada kemasan yang bisa mengambil plastik resek, ada juga aplikasi Duitin yang bisa mengambil popok bayi yang sudah dibersihkan dari pupnya, itu bisa
diambil oleh teman-teman dari Dwi Tim. Nah, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, karena setiap sampah yang terpilah sebetulnya punya jalur, punya manfaat lagi setelah kemudian semuanya terpilah. Itu syarat utamanya. Oke, langkah kedua, kita coba siapkan 2 tempat sampah. Ini yang kemudian menjadi materi kedua kita ya teman-teman ya. Siapkan 2 tempat sampah dan karena teman-teman belum ada yang menyetorkan gambarnya, jadi gambarnya kosong. Silakan teman-teman, setorkan 2 tempat sampah teman-teman di grup WhatsApp untuk kemudian bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, langkah ketiganya tentu kita menentukan dulu metode compostingnya akan seperti apa, dan di grup belum ada yang menyetorkan mau mengompos seperti apa, jadi nggak apa-apa. Nanti teman-teman sharekan ya tugas ketiganya di grup WhatsApp. Nah, metode composting saya ingatkan lagi, kita ada logam organik, bisa pakai biopori, bisa pakai komposter, kompospot, lalu ada ekoenzim. Nah, kalau ada teman-teman punya metode yang lain, mungkin ada yang metode anaerob atau kemudian keranjang takakura, pakai vermicompost dan sebagainya, silakan sharingkan, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Nah, langkah keempatnya kita membuat mall, teman-teman. Mall adalah mikroorganisme lokal yang bisa kita buat sendiri pakai menggunakan air beras dan gula. Wah, saya udah nggak makan nasi, Mas. Gimana cara saya bisa dapat air beras? Gimana ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa minta tetangga yang masih makan nasi, bisa juga. Atau kemudian teman-teman bisa membuat mol dari kulit buah, dari daging buah, dari kunyit, itu sangat juga bisa dibuat mol. Kurang lebih rumusnya sama, gunakan material organiknya, berikan gula 1 sendok makan, simpan di dalam botol, dan buka tutupnya secara berkala 2-3 selama seminggu ya, karena perharinya kok bisa terus dibuka, karena gas yang keluar itu perlu dikasih jalan, kalau tidak nanti botolnya bisa mengeras dan meledak tentu ya, dan itu menjadi sebuah keseruan tersendiri buat teman-teman yang membuat mall. Nah, nggak ada fotonya karena teman-teman belum setorin tugas yang keempat ini. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, lalu jangan lupa langkah kelima, siapkan penggembur. Penggembur adalah material organik yang dapat menyerap air. Bisa pakai serbuk kayu, bisa pakai abu gosok, atau sekam yang bakar, supaya kemudian lebih mudah menyerap. Nah, apakah teman-teman sudah menyiapkan penggembur? Ternyata fotonya juga belum ada. Jadi ya kita lanjut lagi aja ya teman-teman ya. Nah, langkah keenamnya mencacah sampah. Kenapa perlu dicacah? Karena sampah yang tercacah akan lebih cepat terurai. Akan lebih ukurannya, hasil komposnya juga akan lebih bagus. Jadi teman-teman silahkan jangan lupa untuk mencacah sampahnya. Oh, ternyata belum ada yang menyetorkan foto pencacahan sampahnya. Gak apa-apa teman-teman, kita masih punya waktu 4 minggu ke depan untuk di grup WhatsApp. Silahkan dimanfaatkan. Dan yang ketujuh, saatnya composting. Karena tidak ada tugas yang sebelumnya, mungkin tugas yang terakhir juga tidak ada ya. Jadi belum ada yang menyetorkan tugas yang ketujuh. Nah, saya sedikit cerita. Oh, ternyata ada satu slide yang terlewat. Nanti saya update teman-teman. Langkah yang ke-8 adalah ulangi lagi prosesnya dari awal ya, dari langkah yang pertama sampai yang ke-7. Begitu ya teman-teman. Oke, ini semua berawal dari proses composting yang saya lakukan di tahun 2014, yaitu ketika mentor saya, Mbak Wildayanti, datang membawakan komposter yang sampai hari ini masih saya pakai. Ya, ini kemudian adalah momen-momen di mana beliau perdana mengajarkan kepada saya bagaimana proses composting skala rumah tangga, dan kemudian berlanjut, dan ya udah saya coba praktekkan sampai cacah sampah menggunakan tangan dan pisau saya waktu itu. Sekarang sih saya udah pakai gunting merah hitam. Lalu kemudian memberikan mikrobanya, waktu itu mikrobanya masih dalam bentuk bubuk, dan tinggal diberikan air, lalu itu yang kemudian bisa membantu proses pengomposan lebih cepat. Nah, sekarang kita sudah pakai mol dari tempat kita sendiri yang lebih mudah. Lalu tambahkan penggembur, dulu saya pakai abu gosok, sebuah abu yang kemudian abu gosok yang dimodifikasi gitu ya. Jadi abunya ini menyerap dengan sangat cepat sekali, enak banget ya, katanya ada kandungan dari gunung berapi apa gitu. Nah, itu yang kemudian saya perlu adakan ya, beli gitu ya, tapi kemudian saya sekarang menggunakan serbuk gergaji supaya kemudian lebih hemat, lebih efisien, dan hasilnya juga nggak jauh beda. Nah, masukkan ke dalam komposter, bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari. Yang didapat apa? Hasilnya saya dapat pupuk cair, karena komposter saya kebetulan tidak ada kerannya, tapi ada lubang-lubang di bawahnya. Kalau nggak ditampung, maka dia akan langsung jatuh ke tanah. Nah, saya tampung, betul ada panci yang bisa saya pakai, dan itulah pupuk cair, dan lumayan, ada yang suka mencari, pengen buat menyuburkan tanamannya, akhirnya mereka order pupuk cair saya. Dan untuk panen pupuk padat, saya ngambil dari samping pintunya, ini yang kemudian dimanfaatkan. Dan yang bisa juga kemudian dengan ekoenzim,
saya juga lakukan ini adalah sebuah katakanlah metode yang sangat menyenangkan sekali karena kita tinggal membuatnya dari ya bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan kulit buah, gula merah, dan juga kemudian air, dan 3 bulan bisa dipanen. Memang proses fermentasinya agak panjang, tetapi hasilnya luar biasa, mantap banget. Nah, kok langkah ke-8-nya ada di sini ya, ulangi proses composting. Jadi langkah ke-8 adalah kita ulangi proses compostingnya dari awal sampai akhir, ada di langkah ke-8 ini. Jadi ulangi semua proses compostingnya, buat semua. Nah, hasilnya adalah ya begitu saya punya pupuknya, baik yang cair maupun yang padat, ini yang saya manfaatkan buat bercocok tanam. Saya menikmati menanam secara organik, secara hidroponik, dan ini menjadi sebuah proses ya kontemplatif, meditatif tersendiri, karena ini betul-betul sangat bisa bermanfaat. Jadi ini sedikit foto kenang-kenangan waktu berkebun di lahan sebelah rumah yang bisa dipakai walaupun tidak boleh dibangun oleh yang memiliki tanah gitu ya. Pokoknya tidak boleh membuat bangunan, dan tidak hanya pakai tanah ya teman-teman, maksudnya bukan di lahan, tetapi pakai polybag pun juga bisa menghasilkan tanaman yang segar dan fresh, bahkan ya bermanfaat. Dan ini semua pupuknya betul-betul dari proses composting yang saya lakukan. Saya nggak beli pupuk tambahan lagi, kecuali media tanam yang saya beli di tukang tanaman ketika saya kehabisan tanah. Nah, ya metodenya ini metode raised bed, dan begitu sudah ramai tanamannya, ya kita panen begitu ya. Ini adalah momen-momen yang sangat menyenangkan ketika panen sayuran. Jadi sahabat semua, melakukan composting itu bukan hanya sekedar memilah dan mengolah sampah kita hari ini. Namun apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi dan sangat mungkin memiliki efek di masa depan bumi kita. Apalagi kalau teman-teman melakukan proses compostingnya bersama anak-anak. Bayangkan anak-anak teman-teman kemudian mendapatkan sebuah inspirasi. Ternyata mengolah sampah itu bisa ya. Memilah sampah itu sebuah hal yang penting ya. Ternyata itu sesuatu hal yang tidak menjijikkan. Sesuatu hal yang bahkan harus dilakukan. Supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi lebih bersih. Karena kita kan tinggalnya cuma beberapa waktu saja ya teman-teman di bumi ini. Nggak sampai 100 tahun lah. Kalau dapat 100 tahun lebih pengennya badan tetap sehat gitu ya. Seperti yang di Okinawa. Namun kemudian kita meninggalkan hal baik ketika kita tinggal di atas bumi ini. Jadi sahabat semua, ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, monggo. Ini media-media sosial di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan saya, dengan Rumah Hijaunet. Silakan dicatat, disimpan. Tentu nomor WhatsApp teman-teman sudah punya, Instagram sudah, yang lain-lainnya kalau dia dibutuhkan, saya hadir di media-media sosial berikut itu. Nah, saya punya pertanyaan, silakan teman-teman disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sahabat semua, sampai slide ini selesai, saya masih belum ada sahabat dari grup belajar composting online batch 17 yang hadir. Tidak apa-apa, saya sangat bisa memaklumi, bisa jadi ini adalah salah satu hari Sabtu yang tersibuk di jadwal teman-teman semua, yaitu apa? Karena menjelang bulan puasa, mungkin adalah momen yang baik untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, bersilaturahmi, berkunjung ke rumah keluarga, dan sebagainya. Mungkin ini yang sedang teman-teman lakukan, tidak apa-apa. Saya sangat bisa memahami, karena itu Cool Zoom ini saya rekam. Jadi kalau sahabat-sahabat semua mendapatkan manfaat dan kemudian ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Sekali lagi, kita masih punya waktu kebersamaan selama 4 minggu ke depan. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan kebersamaan kita untuk berinteraksi, bertanya jawab, dan segala informasi menarik seputar proses keseharian, composting, dan urban farming saya juga akan saya sharekan di grup. Siapa tahu teman-teman mau ikut mendapatkan manfaat, bergabung, dan ya mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan secara langsung. Karena saya suka bikin paibang, siaran ngompos gitu ya. Jadi ketika kita ngompos, teman-teman bisa bertanya, berinteraksi, atau kemudian misalnya saya lagi melakukan proses urban farming, saya lagi membibit atau menyetek dan sebagainya, saya suka bikin live-nya di Instagram saya, siapa tahu bisa menginspirasi. Karena semakin banyak orang yang melakukan proses urban farming, maka semakin banyak oksigen baik yang terhasilkan. Semakin banyak orang yang melakukan proses composting, maka akan berkurang tumpukan sampah di tempat sampah akhir. Ya, kita mulai dari langkah kita sendiri, teman-teman semua. Tentunya saya berharap yang bisa ikut program ini, yang seperti ini ya, tidak harus bersama Rumah Hijaunet, bisa sama platform manapun, tapi kemudian kesadaran itu bertumbuh, bahwa kita perlu memilah dan mengolah sisa bahan organik kita dari rumah kita sendiri. Bagaimana teman-teman?
Siap lanjutkan proses composting? Kalau siap, mantap. Karena sampai hari ini juga sampai detik ini teman-teman belum ada yang datang, karena itu selamat sahabat semua, terima kasih sudah menyimak rekamannya sampai terakhir. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Saya Andito, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari rangkaian belajar composting online. Dan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyajikan apa yang saya ketahui ini kepada teman-teman semua, dan saya berharap teman-teman semua bisa mengambil manfaat yang terbaik dan menerapkan proses composting ini kapanpun teman-teman siap. Karena ya ada juga beberapa sahabat-sahabat yang sudah punya ilmunya, namun masih berpikir belum bisa diterapkan. Mungkin lagi pindahan, tinggalnya di apartemen, belum tahu caranya dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah punya ilmunya, sudah punya e-booknya. Setelah ini akan saya sharekan e-booknya di grup WhatsApp, dan kemudian itu menjadi sebuah bekal bisa buat teman-teman sendiri maupun buat sahabat semua, apalagi buat anak dan keturunannya. Karena proses composting adalah proses yang sangat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan itulah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita setidaknya. Begitu sahabat semua, saya Andito, terima kasih sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore dan sehat-sehat semuanya. Bye.